Ya, hari ini kita akan belajar tentang sifat atau karakter dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Dia pantas kita teladani, Dia pantas kita ikuti. Makanya tujuan hidup kita ini adalah menjadi sama seperti Kristus. Karakter Kristus kita ikuti, contoh kehidupan Kristus kita ikuti. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus kita ikuti. Ya, menjelang hari Natal ini seluruh dunia, seluruh umat Kristiani, bahkan yang bukan agama Kristen pun ikut merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menyambut hari kelahirannya. Nah, ini ada beberapa hal yang pernah dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia. Yang pertama, karakter daripada Yesus Kristus adalah kasih. Amin. Makanya ayat terkenal berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karakter Kristus, sikap Kristus yang paling pertama adalah kasih. Tuhan mengasihi semua orang. Dia mau semuanya diselamatkan. Tetapi ada prosedurnya, ada persyaratannya. Untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi orang yang diselamatkan, memang semua bisa menerimanya, tapi ada persyaratannya. Ya. Dan Yesus adalah seorang pribadi yang punya kasih. Kita buka Alkitab kita. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Ya, kita baca sama-sama, di depan ada ya. 1, 2, ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan juga tentang gembala dan domba, ya, yaitu Mazmur Daud, ya, Mazmur 23. Jadi Tuhan itu, hubungan kita seperti Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan diumpamakan seperti domba dan gembala. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, domba itu polos, ya, domba itu bodoh, binatang paling bodoh ya domba. Tetapi gampang diatur. Beda dengan kambing. Kambing susah diatur. Akan suka nandu-nandu dia. Liar. Kalau kita lihat, saya sudah kasih contoh minggu yang lalu, seekor anjing dengan domba, ya. Kalau kita bawa misalnya seekor domba, nggak usah jauh-jauh, hanya ke Tang City aja. Anjing dan domba, kita lepas di situ. Anjingnya masih bisa kembali ke sini nggak? Bisa. Dombanya kemana-mana itu. Dan domba ini juga gampang ditangkap orang, betul nggak? Anjing gampang nggak ditangkap? Orang pun takut nangkapnya kan? Nah, dan Tuhan senang sama orang-orang yang seperti domba, polos, lugu, tapi bisa diatur. Amin. Tuhan lebih tertarik dengan orang memang bodoh dia, banyak kekurangan, tapi punya hati yang baik. Dan Tuhan melihat hati. Dan inilah yang diumpamakan, ya. Yesus melihat orang-orang yang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Dia melihat mereka itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita diumpamakan seperti domba, maka kita perlu gembala supaya ada yang menjaga kita, supaya ada yang melindungi kita, supaya ada yang memperhatikan kita. Amin. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu pribadi. Ya. Kalau kita terus mendekatkan diri sama Tuhan, semua yang baik yang dari Tuhan akan jadi milik kita. Nah, jadi biarlah kita ini
seperti domba yang membutuhkan perhatian gembalanya. Ya. Jangan kita seperti kambing yang susah diatur. Jangan kita seperti tapi jangan jadi serigala berbulu domba, ya. Yang bisa mengelabui, ya. Di depan orang rohani, tapi di dalam serigala yang mau membalas. Itu nggak boleh, ya. Tuhan itu maha tahu, nggak ada yang tersembunyi. Manusia bisa kita bohongi, kita kelabui. Tetapi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Makanya di Alkitab banyak sekali ayat berkata tentang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, jadi Tuhan mengasihi. Nah, ketika orang-orang datang sama Tuhan, hati Yesus, bahkan banyak ayat-ayat yang lain, ketika Yesus melihat yang sakit, ketika Yesus melihat orang yang kerasukan setan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin. Ketika saudara punya masalah, ketika saudara sedang sedih, ketika saudara sedang sakit, ketika saudara sedang berbeban berat, Tuhan mengasihi. Hati Yesus tergerak belas kasihan. Dia sebenarnya pengen nolong kita. Karena Tuhan mau anak-anaknya itu tetap dalam keadaan sukacita. Amin. Tuhan gak mau lihat anak-anaknya itu sedih, cemberut, miskin, nangis. Ya. Tuhan senang melihat anak-anaknya gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya tulisan Rasul Paulus berkata, banyak sekali bersukacitalah, mengucap syukurlah. Tuhan mau kita bisa menikmati hidup. Dan Tuhan kasih tahu jalan keluarnya. Setiap kita punya masalah, datanglah sama Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Di sini setiap orang yang datang sama Yesus, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Kita buka ayatnya satu lagi. Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh pulang lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Peristiwa ini adalah ketika Yesus berada di bukit. Dan diceritakan di sini sudah 3 hari orang lalu mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi diikuti. Dan di cerita ini Yesus diceritakan nanti akan memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Pada zaman Israel waktu itu wanita tidak dihitung, tidak masuk hitung, ya. Kalau dalam hal-hal seperti itu. Dan yang dihitung di sini hanya laki-laki. Berarti kira-kira lebihlah dari 5.000 orang, ya. Nah, ketika Yesus melihat yang 5.000 orang ini udah 3 hari mereka terus setia mengikut Tuhan, hati Yesus juga tergerak oleh belas kasihan. Bayangkan, ini kata-kata Tuhan Yesus. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi pribadi Yesus adalah pribadi yang mengasihi, pribadi yang peduli, ya. Dia sebenarnya selalu ingin menolong kita. Kalau kita tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sabar, yang bertahan, yang berjuang, diam-diam Tuhan hatinya itu tergerak belas kasihan. Ini anakku ini setia terus beribadah. Ini anakku ini selalu berusaha untuk tidak hidup dalam dosa. Ini anakku ini selalu berusaha untuk tidak curang dalam pekerjaannya. Ini anakku ini. Nah, diam-diam Tuhan memperhatikan hidup kita. Makanya Tuhan bangga sama Ayub, Tuhan bangga sama Daud, karena diam-diam Tuhan menilai semua manusia di dunia ini. Bahkan di Tawarik dikatakan Tuhan melihat-lihat dari langit, dari surga, melihat adakah orang beriman di bumi. Itu sebab saya pernah juga khotbahkan,
bahwa seorang perwira bisa membuat Yesus heran karena imannya. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Amin. Persoalan apa yang kita alami saat ini? Kelaparankah? Kekurangankah? Kesedihankah? Apapun masalah kita yang membuat kita tidak bisa bersukacita, datanglah sama Yesus. Yesus penuh dengan belas kasihan untuk menolong kita. Amin. Dengan caranya dia akan selalu berikan jalan keluar untuk menolong kita. Ya, kalau kita terikat dengan dosa, Tuhan akan kasih tahu caranya supaya kita bisa lepas. Kalau kita sedang bersedih, Tuhan berikan Roh Kudus untuk menghibur kita. Amin. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata begini. Inilah pribadi dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini adalah tulisan dari Yohanes, murid Tuhan Yesus. Yohanes ini luar biasa. Dia sampai dikenal murid yang paling dekat dengan Yesus. Ya. Dan Yohanes ini pernah sampai Yakobus, Petrus pernah cemburu, pernah iri. Karena Yohanes ini paling dekat dengan Yesus. Jadi Yohanes ini banyak tahu tentang Yesus, isi hatinya, ya. Makanya kalau kita lihat sebuah foto, ya, pernah lihat nggak foto perjamuan kudus? Pernah lihat nggak ada foto perjamuan kudus, ya? Nah, di foto itu terlihat Yohanes itu bersandar di dada Yesus, ya. Jadi Yohanes ini sangat dekat dengan Yesus. Dan dia salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan. Ada 3 orang, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan Yohanes lah, dia yang menulis ini. Dia berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah kita adalah kasih. Amin. Itu sebabnya kita harus mengasihi. Mengasihi semua orang. Sebab kalau kita tidak mengasihi orang, kita katanya bohong kita mengenal Tuhan kalau kita nggak mengasihi sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Apapun persoalanmu saat ini yang membuat engkau tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, datanglah sama Yesus. Amin. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan yang akan selalu mengampuni, menolong, memberikan kita jalan keluar. Amin. Baik, yang kedua, rendah hati. Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang rendah hati. Kita buka Alkitab kita Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan kita itu juga lah Tuhan seorang pribadi yang rendah hati. Amin. Di sini dikatakan, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya bahwa setiap manusia memang pasti ada pasti ada beban, pasti ada masalah, ya kan? Mana ada manusia yang nggak punya masalah? Kalau tidak mau punya masalah, hanya 2 katanya yang bisa nggak punya masalah di dunia ini. Manusia yang tidak punya masalah di dunia ini hanya 2. 1, orang gila, makanya dia ketawa-ketawa, ya kan? Gak ada masalahnya dia. Nasi yang di tong sampah aja pun dimakan sama dia, udah nggak malu, udah nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, orang mati. Jadi kalau kita masih mau hidup, memang harus ada masalah. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, beban masalah apapun yang ada katanya jadi ringan, ya. Kita mampu melewatinya.
Makanya Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Nah, jadi ini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau Tuhan sudah berkata demikian, biarlah kita percaya. Kalau Tuhan kita rendah hati, biarlah kita juga rendah hati. Salah satu contoh kerendahan hati Tuhan Yesus adalah Dia pernah mencuci kaki murid-muridnya. Coba kita buka Alkitab kita Yohanes 13 ayat 13 sampai 16. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 16. Ya, kita baca 1, 2, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Next. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Next. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Amin. Jadi diceritakan di sini Tuhan Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Alkitab berkata Yesus katanya memberikan sebuah teladan. Tuhan kita itu disebut sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan itu benar. Bisa kebayang nggak? Tuhan Raja yang punya seluruh dunia ini, Dia memberikan contoh, ya. Dia memberikan contoh, dia cuci kaki murid-muridnya. Pada zaman itu ya, apalagi di padang gurun, mereka jalan sana jalan sini, pasti kaki murid-muridnya itu pada kotor, ya kan? Berabu. Tapi Tuhan Yesus Dia ikat pinggangnya, Dia ambil lap, Dia berlutut. Makanya nanti satu waktu ya kita juga buat acara seperti ini ya. Nanti kita buat acara seperti yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, supaya kita belajar rendah hati. Ketika saya kuliah di Siapin, saya pernah mengikuti ospek, ada juga kegiatan seperti ini. Ospek ini diuji, menguji kesabaran setiap mahasiswa, dites mental, karakter segala macam. Pada waktu itu saya sudah bisa dikatakan sudah senior lah, ya, sudah banyak tahu pelayanan, 5 tahun pelayanan di Medan. Tetapi saya masih tetap harus ikut ospek. Ketika ospek, saya benar-benar diuji kesabaran saya. Nah, di akhir cerita saya mulai kesal sama teman saya. Dan setelah berdoa segala macam, tiba-tiba ketika dalam penyembahan, tiba-tiba almarhum yang sudah meninggal ya, Pak Liston ya, pemimpin di kampus, kemudian beberapa pemimpin yang lain, tiba-tiba dia sudah di depan, kok kaki saya basah, saya pikir. Rupanya kaki saya sedang dicuci sama beliau. Saya nangis waktu itu. Bayangkan pemimpin kita loh, dosen saya, dia cuci kaki saya, telapak kaki saya dilap, dibersihin. Saya nangis. Waktu itulah saya benar-benar tersentuh bahwa dalam hidup ini gak ada yang perlu kita sombongkan. Amin. Dan Dia memberikan sebuah teladan, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya ketika Dia cuci kaki murid-muridnya, Petrus berkata begini, janganlah Tuhan, akulah yang harus mencuci kakimu. Ya. Tetapi semua ini ada maksud Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu akan hilang. Artinya kamu tidak akan diselamatkan. Dan itulah sebuah nubuatan kepada Petrus. Makanya Petrus ini, tahu nggak bedanya Petrus sama Yudas Iskariot? Dosa yang dilakukan Yudas Iskariot sama Petrus sama-sama berdosa enggak? Pak Tumanggor. Menurut Pak Tumanggor, Petrus berdosa enggak ketika menyangkal Yesus?
Judas Iskariot, berarti sama-sama berdosa kan? Tetapi di akhir ceritanya, inilah, dengar baik-baik ya, ini jadi satu pelajaran. Judas Iskariot ketika dia jual Tuhan Yesus, dia terus merasa bersalah, merasa tertuduh. Dia mulai melamun, menghayal, terintimidasi. Dan dia menyendiri. Orang yang seperti ini akan gampang dirasuki oleh roh jahat, akan gampang ditipu setan, sehingga mulai stres dia. Ya, Petrus juga sempat stres karena dia terkenal murid yang mengasihi Tuhan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dia selalu berdiri paling depan, gak mau, dia banyak ngomong, dia selalu jadi murid yang terbaik. Tetapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus hanya melalui kata-kata seorang wanita. Pada waktu Yesus tangkap, wanita berkata kepada Petrus, "Kamu salah satu pengikut Yesus kan?" Hanya wanita loh, cewek loh yang ngomong. Dia ketakutan. "Enggak, bukan saya itu. Saya enggak kenal dia." Sampai 3 kali. Nah, waktu itu Petrus juga, ketika ayam berkokok 3 kali, Yesus melihat Petrus, Petrus melihat Yesus, Petrus juga lari. Dia merasa bersalah karena selama ini dia hanya banyak ngomong, tetapi dia menyangkal Yesus. Dia merasa bersalah, dan di filmnya yang pernah kita tonton, dia pukul-pukul kepalanya ke tembok. Dia merasa sangat menyesal karena dia menyangkal Tuhan Yesus yang sudah lama ikut sama dia. Tetapi ini yang dilakukan Petrus. Ketika dia punya masalah, dia tidak menyendiri. Dia berani mengakui kesalahannya, dan dia mendatangi murid-murid Yesus yang lain. Dia datang sama Maria, ibu Yesus. Dia datang sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Sehingga ada lagi yang mengayomi dia. Sehingga ada lagi yang membimbing dia. Ada lagi yang membawa dia kembali ke jalan yang benar. Amin. Demikian juga dengan kita. Kalau kita merasa berbuat dosa, jatuh dalam dosa, karena dosa membuat kita merasa berhutang. Betul nggak? Dosa membuat kita merasa berhutang. Makanya banyak di luar sana nggak mau datang beribadah karena merasa berdosa. Saya juga dulu begitu. Saya seorang penjudi, pemabuk, perokok, nggak layak saya ke gereja. Akhirnya alasan itu yang membuat saya tidak pernah ke gereja dulu. Dan sampai sekarang ini banyak juga orang seperti itu. Karena merasa berdosa, merasa berhutang. Orang yang berhutang akan takut sama orang yang memiutanginya. Ya, merasa tidak layak. Dan memang betul, dosa tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan baik, sebesar apapun dosa kita bisa diampuni kalau kita mengakuinya. Amin. Nah, singkat cerita, Petrus datang sama murid-muridnya dan dia mengakui kesalahannya. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang berani mengakui kesalahannya. Amin. Itulah Petrus. Dia nggak malu. Jadi belajar ya, mengakui kesalahan dan bertobat. Jangan banyak alasan. Alasan akan menghambat hidup kita untuk lebih maju. Pada murid-murid saya di sekolah saya selalu sampaikan, kalau salah, berani meminta maaf. Ya, jangan banyak alasan. Alasan selalu ingin membela diri. Ya, sehingga kita nggak pernah berubah lebih baik karena banyak alasan. Makanya kalau kita dapat teguran, coba diam dulu, renungkan, introspeksi diri. Walaupun kita berhak membela, walaupun kita tidak seperti yang dikatakan, ketika kita diam, hati kita semakin lemah lembut, dan hati yang lemah lembut mudah dibentuk Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan kita itu seorang pribadi yang rendah hati. Dia cuci kaki murid-muridnya, dan ini melambangkan bahwa kita juga begitu. Sehebat apapun jabatan kita, ya, sehebat apapun mungkin kita lebih dari yang lain, kita jangan pernah merasa sombong. Biarlah kita semakin rendah hati. Amin. Sebab orang yang rendah hati yang mendahului kehormatan. Melalui kerendahan hati yang Tuhan Yesus lakukan, akhirnya dia layak disebut menjadi raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Belajar rendah hati. Amin.
jangan sombong. Ya, dalam hidup ini dosa kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Malaikat pun dibuang karena sombong. Betul nggak? Pak Samen ketawa. Benar Pak Samen. Malaikat pun dibuang dari surga karena sombong. Apalagi kita manusia. Karena dosa sombong ini tanpa modal bisa. Serius. Sombong tanpa modal bisa. Dosa kesombongan, ada orang yang udah miskin, jelek, hitam, banyak kekurangannya, bisa sombong nggak? Bisa. Tanpa modal. Kalau dosa-dosa yang lain, misalnya dosa perselingkuhan, minimal harus punya, ya ganteng lah, ya kan? Minimal lumayan lah wajahnya. Dan atau enggak minimal punya duit, ya kan? Tapi kalau dosa sombong tanpa modal. Dan sombong ini kalau kita rendah diri, rendah hati sama rendah diri beda. Rendah diri ini juga sombong, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, dan akhirnya nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ini juga sombong. Ya, jadi belajar jangan sombong. Amin. Tetaplah kita rendah hati. Baik, yang ketiga. Pribadi Tuhan Yesus yang ketiga, karakternya adalah punya integritas. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Itulah pribadi Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus juga punya integritas. Dia tidak pernah takut. Dia pemberani. Alkitab menceritakan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat, mana ada yang ditakuti Tuhan Yesus? Sampai Tuhan Yesus berani bilang begini. Hei orang-orang munafik, kamu seperti kuburan katanya. Yang di luarnya putih ya. Bagus. Kuburan bagus kan? Dari luarnya kan? Dicat. Bagus. Tapi di dalamnya katanya tulang belulang, busuk. Dan Tuhan Yesus banyak diceritakan. Dia gak ada kompromi. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen gak ada istilahnya kompromi dengan dosa. Ya. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Amin. Kalau Tuhan katakan tidak, jangan lakukan. Kalau Tuhan katakan harus lakukan. Amin. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-5 ayat 37. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu tahu kan? Si jahat itu iblis, setan. Dia selalu ingin menipu, membohongi. Iblis akan selalu merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis akan berusaha mencuri damai sejahtera dalam hati kita. Karena itu pekerjaannya. Yohanes 10:10 berkata bahwa iblis adalah pencuri, pembunuh, dan membinasakan. Ya. Jadi dalam hidup ini harus punya integritas. Gak boleh kompromi, gak boleh ragu-ragu. Di Yakobus dikatakan iman itu gak boleh ragu-ragu, gak boleh setengah-setengah. Amin. Pak Tumanggor, kalau mau panas, panas sekalian. Di Wahyu dikatakan jangan suam-suam kuku, nanti dimuntahkan. Kalau mau dingin, dingin. Kalau mau jahat, jahat aja sekalian. Jangan agak baik, agak jahat. Ya. Sebagai jemaat Tuhan, kita belajar melakukan kalau ya, kata Tuhan ya. Kalau yes, yes. Kalau no, no. Ya. Beribadah itu kata Tuhan harus, ya harus. Amin. Gak boleh, sebulan sekali ibadah juga boleh. Itu bukan dari Tuhan itu. Beribadah disuruh Tuhan enggak? Tuhan menyuruh kita ibadah enggak? Amin. Jadi kita lakukan. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hanya satu tujuannya, supaya
supaya beribadah. Makanya Tuhan sampai mengeraskan hati Firaun karena dia bandel, dia nggak mengizinkan Israel itu beribadah sama Tuhan. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan ya kita lakukan. Tuhan Yesus itu punya integritas, kita harus meneladaninya. Ketika Tuhan Yesus datang ke Bait Allah, di Bait Allah itu sudah ada pedagang-pedagang, ya. Bait Allah akhirnya sudah banyak di sana pedagang-pedagang. Ada pedagang merpati, lembu, sapi, banyaklah di sana. Ada jual beli dirham, segala macam lah di sana. Nah, memang nggak bisa dihindari seorang yang pekerjaannya pedagang, ya, memang nggak bisa dihindari suatu saat pasti akan curang. Ya, yang namanya pedagang. Sejujur-jujurnya orang kalau bisnis pedagang suatu saat pasti akan curang. Kalaupun curang, jangan berada di rumah Tuhan. Amin. Yesus sangat marah karena pedagang-pedagang sarang penyamun jadinya rumah Tuhan. Yesus sudah kompromi, dia tidak takut sama orang-orang penjaga-penjaga Bait Allah. Dia nggak takut sama pemerintah-pemerintah yang ada. Dia nggak mau kompromi. Dia marah karena melihat rumah Tuhan penuh dengan sarang penyamun. Sudah mulai masuk bisnis. Zaman sekarang, biarlah Tuhan yang mengampuni gerejanya. Amin. Zaman sekarang banyak gereja yang sudah jadi bisnis. Ya. Ini bahaya. Biarlah kita di tempat ini, biarlah gereja kita di sini menjadi rumah doa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, ketika dia lihat di Bait Allah mulai ada hal-hal yang tidak baik, dia marah. Kalau ya, kalau tidak. Itulah Tuhan Yesus. Akhirnya semua merpati dilepaskan, kambing dilepaskan, domba dilepaskan. Pada saat itu jugalah banyak yang menjadi kesal sama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau melakukan yang benar, yang punya integritas, akan ada yang kesal sama kita. Orang yang mau berjuang dalam kebenaran, akan ada orang yang kesal sama kita. Jadi dalam hidup ini biarlah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang punya integritas, ya, yang tidak labil, yang tidak kompromi dengan dosa. Kalau ya, kalau tidak. Karena kalau lebih dari situ, itu semua dari setan. Boleh kok sekali-sekali gak ibadah, boleh kok sekali-sekali ambil untung. Itu kan kamu kan ini itu setan kita itu, ya kan? Jadi semua yang di luar ya dan tidak ini, itu pekerjaan setan yang memanjakan kita. Dan setan berhasil menipu Hawa hanya karena begini, karena di luar kata ya dan tidak. Hawa mulai bercakap-cakap dengan setan. Hidup ini jangan ngobrol-ngobrol sama setan. Jangan berbisik-bisik sama bisikan-bisikan yang tidak berasal dari Tuhan. Kita pasti tertipu. Karena iblis itu udah punya pengalaman.